لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang jawab salam saya doakan semuanya masuk surga. Ulang lagi yang kurang kompak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua DKM Masjid At-Taubah, Ketua RW 17, Ketua RT, tadi disebutkan juga Ketua Masjid, Ketua DKM Masjid At-Taqwa hadir ya. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini, tepatnya tanggal 1 Muharram 1444. Wah, ini 1444 itu kalau dibalik jadi Allah 1444 Hijriyah. Sudah 1400, sudah cukup lama ya. Alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, nikmat yang luar biasa,
nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat menghirup udara yang segar. Alhamdulillah kita juga insyaallah terbebas dari COVID-19 dan sejenisnya. 2 atau hampir 3 tahun kita diuji dengan COVID-19. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melalui pandemi COVID-19, dan alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke hadirat baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Semoga salawat dan salam itu juga tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'in, dan semoga salawat dan salam itu terus tercurah wabil khusus kita yang hadir di majlis ilmu ini, di Masjid At-Taubah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini malam pertama tahun baru Islam, tahun baru hijrah, 1 Muharram, yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 36. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan ini, kata Allah, Allah menjadikan 12, ada 12 bulan. 12 bulan itu kita awali dari Muharram ini. Masih ingat bulan-bulan haram, bulan-bulan hijriah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nih panitianya nyiapin door prize ya. Kalau ada anak-anak harus ada door prize-nya. Coba Bunda ulang lagi. Muharram, Safar, ya bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah hafal kalau bareng-bareng. Iya. Dari 12 bulan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah sebutkan 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan yang diagungkan, 4 bulan yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak disebutkan di dalam teks ayat ini, tetapi Rasul menyebutkan, kata Nabi, thalathun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut
dan yang satu lagi adalah berpisah dari 3 bulan ini. Yang 3 bulan berturut-turut ini kita sudah lewati 2 bulan sebelumnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rupanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 bulan ini termasuk di dalamnya bulan Muharram. Ternyata ini bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat kebaikan di bulan-bulan haram ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Subhanallah. Ini mah kalau bukan Ramadan kayaknya beda dah. Padahal yang disebutkan oleh Allah bulan yang agung adalah 4 bulan tadi itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi apa Ustaz? Satu lagi Warajabu Mudhar, kata Nabi. Bulan yang keempat adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itulah arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu Nabi memberikan informasi kepada kita, siapa yang berbuat kebajikan di bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Subhanallah. Ya, jadi kita dididik oleh Allah ini melalui bulan-bulan, masya Allah ya. Dari bulan Ramadan, berarti bulan berapa bulan yang lalu Ramadan? 2 atau 3? 3 bulan yang lalu. Kita sudah melalui 4 bulan yang lalu berarti ya. Kita sudah melalui Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Syawal kita sudah tinggalkan. Lalu kemudian Ramadan. Mari kita kembali flashback ke Ramadan ya. Kenapa Ramadan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 bulan haram ini? Ya tentu masing-masing bulan memiliki keistimewaan. Bahkan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Silakan cek, ada enggak dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang disebutkan bulan-bulan dari 12 bulan itu. Dan hanya Ramadan, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang Ramadan ini berbeda. Kenapa berbeda? Ramadan bisa naik kelas karena Al-Quran. Maka kata para ulama, apapun, semua yang terkait dengan Al-Quran pasti dia mulia. Masya Allah. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia. Malam tempat turunnya Al-Quran, Al-Quran turun di malam hari, malam itu menjadi malam yang istimewa. Maka malam itu dikenal dengan Lailatul Qadar, yang nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena malam itu Al-Quran khusus turun di malam itu, maka Al-Quran itu dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Itu baru 2 tuh ya. Bulan tempat turunnya Al-Quran, bulan itu naik kelas, naik tingkat. Bahkan satu-satunya disebutkan di dalam Al-Quran.
malam tempat turunnya Al-Quran, malam itu menjadi malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang diturunkan Al-Quran namanya Muhammad, Masya Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. Subhanallah, bahkan menjadi nabi yang akan memberikan syafaat bukan hanya untuk umat Rasulullah, tetapi seluruh umat, rahmatan lil alamin. Subhanallah. Bagaimana dengan tempat Al-Quran itu turun di Makkah, Madinah? Subhanallah. Di Makkah ada Masjidil Haram. Kata Nabi, siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat di Masjidil Haram sama seperti kita menjalankan sholat 100.000 rakaat di tempat yang lain. Subhanallah, subhanallah. Begitupun dengan di Masjid Nabawi di Madinah tempat turunnya Al-Quran. Maka periode Al-Quran itu dikenal dengan Makkiyah dan periode Madaniyah. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat saja, subhanallah, maka sama seperti kita menjalankan 1000 rakaat di tempat yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Semuanya karena Al-Quranul Karim. Setelah Ramadan kita tinggalkan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan adalah tempat menempa kita Jami'ah Rabbaniyah, universitas terbesarnya Allah ada di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan kita tinggalkan, kita menuju Syawal namanya. Yang namanya Syawal itu adalah meningkat. Sesungguhnya pendidikan itu berhasil atau tidaknya pasca pendidikan atau ketika pendidikannya? Pasca atau sedang pendidikannya? Sedang pendidikan dan pasca pendidikan. Ya. Dia sarjananya sarjana pertanian. Begitu selesai menjadi sarjana pertanian apa gelarnya ya? ST tetap ya? Insinyur pertanian. Ya. Sukses tidaknya sarjana pertanian ini manakala mengembangkan ilmunya pasca lulus setelah wisuda. Begitupun kita, anak pesantren sudah lulus dari sekolahnya, dari pesantrennya, dari madrasahnya, maka yang akan kita lihat adalah pasca dari pesantren mengamalkan ilmunya atau tidak. Termasuk jamaah haji yang sudah pulang, ini sebagian besar sudah pada pulang, yang kloter pertama, kloter 2 masih di Madinah. Mabrur tidaknya seorang haji atau hajah bergantung kepada pasca pulang ke tanah air, apakah masih membawa nilai-nilai apa yang diajarkan di tanah suci atau tidak ya. Maka mabrur itu artinya kebaikan, kelipatan dari birrun, jamaknya menjadi mabrur. Ketika ke tanah air dia terus menularkan kebaikan, maka itulah mabrur. Syawal peningkatan amal saleh. Setelah Syawal, Masya Allah, kita bertemu dengan 3 bulan haram yang berturut-turut, 3 mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram, tepatnya tanggal 1 Muharram. Maka yuk di bulan Muharram ini bulan mulia, ini bulan agung, ini bulan hebat. Maka manfaatkan semua yang ada pada diri kita, potensi-potensi yang kita punya. Amal saleh terus kita galangkan. Amal saleh, perbuatan-perbuatan baik jangan sampai lepas dari mulut kita, dari kaki kita, dari gerak badan kita, dari semua amal-amal kita. Kenapa?
karena di bulan haram ini Bapak sekalian dimuliakan Allah, kata Nabi, siapa yang beramal saleh di bulan-bulan haram, termasuk di dalamnya di bulan Muharram, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan jangan titik di sini, masih koma. Siapa yang melakukan amal-amal salah di bulan-bulan haram ini, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, di bulan Muharram ini, maka kata Nabi, Allah juga akan melipat gandakan dari balasan atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Subhanallah. Mari kita terus beramal saleh, berbuat kebaikan di bulan-bulan haram ini. Mari kita baca sejarah, buka Al-Quran. Hampir semua kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi dan Rasul itu terjadi di bulan Muharram. Allahu Akbar. Kita mulai dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam adalah nabi pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, silakan menempati surga dengan semua fasilitas-fasilitasnya. Ketika engkau pengen pasangan, aku berikan Hawa. Ketika engkau pengen tumbuh-tumbuhan, makanan dan seterusnya, maka Allah siapkan semuanya. Tetapi jangan engkau, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau mendekati satu pohon yang pohon itu dikenal dengan pohon khuldi, pohon kekekalannya. Tapi karena tipu daya syaitan, itu sekelas Nabiullah Adam, apatah lagi kita ini sekelasnya, ya Allah, nggak ada apa-apanya dibanding nabi-nabi ya. Nabiullah Adam konon dosanya cuman atu, Pak, dosanya berapa? Atuk doang. Ngapain? Makan buah khuldi, dikeluarin dari surga. Kita dosanya atuk apa banyak? Lah itu pengen surga. Nggak apa-apa pengen surga, ya kita berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam hanya satu dosanya, memakan pohon khuldi, buah khuldi, dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Muharram, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istri tercintanya Sayyidah Hawa terusir dari surga, turun ke muka bumi ini. Dan sepanjang itulah, ada yang mengatakan 2000 tahun ya. Tidak jelas persisnya. Ada yang mengatakan riwayat 200 tahun. Jadi sepanjang itu dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepanjang itulah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam terus memohon untuk dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha. Maka doa yang senantiasa dipanjatkan dan kita senantiasa panjatkan, yang tertuang di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini panjatan istighfarnya dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini, dan terus melakukan pertaubatan dengan senantiasa memanjatkan Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna
fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa panjatan istighfar, permohonan ampunan dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dan pertaubatan dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diterima oleh Allah. Itu terjadi di bulan Muharram. Ya Allah. Oh, dari Nabiullah Adam, Nabi Nuh, Masya Allah, umat yang paling susah diatur itu umatnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu panjang usianya berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 950 tahun. Ada yang mau saya doakan panjangnya sepanjang Nabiullah Nuh? Kita aminkan kalau ada yang mau. Subhanallah, panjangnya 950 tahun. Subhanallah, panjang sekali usianya. Ya, umatnya pun demikian. Sepanjang itu ternyata kaumnya hanya atau kurang dari 100 orang. Berarti 100 tahun berapa dapat pengikut itu? Subhanallah. Sampai akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, udah dah saya nyerah kira-kira. Wong didakwahi nggak mau dengar, ya. Subhanallah, itu umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian Allah murka menurunkan bahtera. Disitulah tsunami terbesar yang pertama terjadi pada umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Oh, itu tsunami terbesar dan terpanjang. Dan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah. Umatnya diselamatkan oleh Allah dari bahtera banjir bandang yang maha dahsyat itu juga terjadi di bulan Muharram. Ya. Ada masuk semua itu di situ, makanan semua masuk di situ. Konon di 10 Muharram itu tinggal sisa-sisanya makanan, ya, sisa-sisa makanan. Kemudian dalam tradisi orang-orang Jawa, ya, terutama termasuk di Banten, setiap tanggal 10 Muharram itu bikin bubur. Ya, ada nggak di kampung kita? Nah, bubur itu semuanya makanan masuk di situ. Itulah bubur apa namanya? Bubur suro. Karena semua makanan dicampur, dan disitulah Allah menyelamatkan Nabiullah Nuh dan umatnya ketika itu yang ikut kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan banyak yang lainnya. Nabiullah Yunus yang juga dimakan oleh ikan yang besar, ikan nun namanya, ikan paus. Masya Allah, berhari-hari, ya, berhari-hari ditelan. Untungnya tidak di itu, ya, di apa namanya, dikunyah. Kalau dikunyah selesai itu. Tapi ini kuasanya Allah. Itu Nabi Yunus ditelan masuk di perut ikan paus atau ikan nun. Sepanjang itu juga Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam juga istighfar. Maka amalan terbaik di bulan Muharram ini perbanyak istighfar. Nabiullah Adam istighfar bertahun-tahun. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitupun dengan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Apa doanya, panjatan istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Yo bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibacain itu ikan nun mules itu perutnya. Dimuntahin itu Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, akhirnya diselamatkan, selamat dia. Dan selamatnya Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam itu juga terjadi di bulan Muharram. Oh, banyak keistimewaan di bulan Muharram rupanya ya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekejaman Raja Namrud ya, yang membakar hidup-hidup Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Allah berpesan kepada api yang menyala, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qul, katakan, ya narukuni, wahai api, bardan, dinginlah, wasalaman, berikan keselamatan, ala Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selamatnya Nabiullah Ibrahim dari kobaran api yang menyala-nyala itu, sehingga satu helai rambut pun tidak terbakar. Dan selamatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu juga di bulan Muharram. Subhanallah ya. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan di bulan Muharram ini. Maka di bulan Muharram ini, yuk mari kita lakukan semua amalan-amalan saleh. Kita maksimalkan di amal-amal saleh ini ya. Ketika di kepemimpinan Umar bin Khattab ya, di zaman pergantian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masa Abu Bakar As-Siddiq, itu penanggalan tahun itu belum ada ya, belum ada. Baru ada di masa Umar bin Khattab ya. Karena di saat itu ada surat-surat itu tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya. Sehingga salah satu gubernur itu protes, kok ini nggak ada tanggalnya nih. Karena itulah Umar bin Khattab ya, kemudian memanggil tokoh-tokoh penting, hadir di antaranya Utsman bin Affan, hadir di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan tokoh-tokoh penting yang lainnya. Ini sejarah ini ya, Bapak sekalian dimuliakan Allah. Jadi ada pada masa Umar bin Khattab adalah sekian banyak usulan. Ada yang mengatakan sudah tahun baru Islam itu dimulai saja dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ditampung oleh Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan lagi tahun baru Islam itu bukan di kelahiran Rasulullah, tetapi wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditampung lagi. Tetapi ada usulan yang menarik dan usulan brilian, di antaranya disampaikan oleh Utsman bin Affan, disampaikan juga oleh Ali bin Abi Thalib. Tahun baru hijrah itu diusulkan dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Maka usulan inilah yang diterima oleh Umar bin Khattab. Dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab itu, Bapak sekalian dimuliakan Allah, ditetapkan bahwa tahun baru hijrah itu dimulai dari bulan Muharram. Meskipun ada juga pendapat-pendapat yang lain, tetapi yang masyhur itulah pendapat di 1 Muharram itu. Maka di malam hari ini, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berkumpul dalam rangka mensyiarkan
karena tidak semua masjid ini ikut mensyiarkan ini ya. Tapi begitu tanggal 31 Desember jelang 1 Januari, wah, terompet dari ujung ke ujung udah rame itu ya. Di tempat manapun ramai lah, kitanya juga yang ngikut-ngikut itu. Nah, maka alhamdulillah di Masjid At-Taubah ini, di RW 17 ini, alhamdulillah diperingati mensyiarkan agama Islam. Tadi sudah didahului dengan anak-anak pawai obor, masya Allah ya, pawai obor. Lalu kemudian selain pawai obor, bagian dari syiar, kita juga duduk di sini, subhanallah, mendengarkan tausiah. Habis ini kayaknya di belakang sudah disiapkan makanan itu sama bunda-bunda ya. Waduh, ini Ustadz ini kok lama sekali ngomongnya, kapan kita makannya? Nah, maka Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semenjak zamannya Umar bin Khattab itu sampai hari ini kita mengenal bulan Muharram sebagai tahun baru Islam. Dan sekarang sudah usianya 1444 Hijriyah. Subhanallah, sudah cukup, masya Allah, sudah ya ribuan tahun ya. Sudah 1 milenium, sudah 1000 tahun. Subhanallah, sudah panjang. Jadi kita ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah 14 atau sudah 15 abad yang lalu. Sudah kita tidak ketemu lagi dengan Nabi. Tetapi mudah-mudahan kita tetap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul pun cinta kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, ini masih ada waktunya, masih panjang, masih kuat, masya Allah. Ada 3 term saya lihat di dalam Quran itu ya, terangkum paling tidak di 17 surah terkait dengan term hijrah itu. Tetapi saya ambil 3 term saja. Ketika Allah berbicara tentang hijrah, itu Allah selalu kaitkan dengan alladzina amanu. Nah, ini penting. Jadi jangan ngomong hijrah dulu kalau imannya belum baik, kira-kira gitu. Lalu setelah alladzina amanu, baru kemudian wahajaru. Ini yang kedua. Dan yang ketiga baru kemudian ngomong wajahadu. Saya ulang lagi. Jadi tahapannya mestinya iman, hijrah, baru jihad. Jangan jihad dulu, hijrah belakangan. Atau yang penting hijrah Ustaz, iman nanti belakangan. Nah, mestinya kita ikut kepada teks Quran. Bisa lihat di dalam surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dengan apa yang Allah sebutkan, bi amwalihim, baru kemudian wa anfusihim. Nanti kita kupas ya. Baru orang-orang yang model ini, kata Allah, a'zamu darajatan, Allah berikan derajat yang mulia manakala iman dia baik, lalu kemudian bukan hanya iman yang baik tetapi dia melakukan hijrah, dan selain itu kita melakukan jihad fi sabilillah. Dengan apa? Bi amwalihim. Allah sebutkan yang pertama bukan dengan jiwa, tetapi Allah sebutkan bi amwalihim, dengan hartanya. Baru kemudian wa anfusihim, jiwanya. Lalu baru Allah berikan reward yang besar. Kata Allah, a'zamu darajatan indallah, orang yang iman
orang yang hijrah, orang yang jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, maka dialah akan diberikan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mari kita kupas apa itu iman. Kata para ulama memberikan ta'rif, memberikan definisi. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qawlum bil lisan wa amalum bil arkan. Ada 3 pondasi iman. Ngomong iman gampang gak Pak? Gampang. Bapak beriman? Beriman. Tapi harus punya 3 pondasi ini. Pondasi pertama tasdiqum bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, apapun yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu pasti benarnya. Nggak usah lagi ditafsir-tafsirkan, nggak usah lagi direnung-renungkan. Ketika Allah yang berbicara, maka itu sudah pasti benar. Maka dalam hierarki hukum itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau masih ada Al-Quran yang berbicara, maka Al-Quran jadikan rujukan utamanya. Ustadz, bagaimana kalau tidak ada di dalam Quran? Ada nggak ajaran Islam yang tidak ada di dalam Quran, Pak? Ada nggak? Ada? Kata Allah, aqimus shalah, dirikan sholat, atau aqimis sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat. Quran ngomong nggak bagaimana cara kerja sholat? Quran ngomong? Tidak ngomong, tidak berbicara Quran tentang bagaimana kaifiatnya. Maka kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kalau begitu adanya di mana? Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa rakaatnya Allah nggak ngomong. Bagaimana caranya? Didahului dengan apa? Gerakannya bagaimana? Quran tidak berbicara. Aqimus sholah atau aqimis sholah, kerjakan sholat. Bagaimana kaifiyahnya? Bagaimana tata caranya? Allah tidak membincang di dalam Quran. Maka Rasul menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadisnya. Subhanallah. Itu hierarkinya. Kalau tidak ada di dalam Quran, maka cari hadis. Ya. Kalau tidak ada, sumber hukum itu banyak sekali, panjang sekali, ya. Ada ijtihad, ada maslahatul mursalah, ada syaddud dari'ah, ya. Ada istihsan, ada sampai ke tingkat urf. Nah, itu belajar sumber hukum Islam. Nah, ini gurunya ke beliau ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ngomong hijrah dulu kalau imannya belum baik. Idealnya adalah al-iman alladzina amanu. Yang pertama rukunnya tadi adalah tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan. Apa yang kita yakini kebenarannya di dalam hati, lalu kita ikrarkan itu benar adanya. Dan yang lumayan ini berat, kadang-kadang kita bisa yakin, ngomong juga bisa, terutama para ustadz nih, beliau saya ngomongnya pinter soal agama. Tapi yang ketiga nih, wa amalum bil arkan, menjalankan apa yang diyakini, menjalankan apa yang diucapkan. 3 komponen ini harus ada di dalam iman. Ibarat roda pedati, kalau roda itu kurang, maka jalannya sempoyongan. Roda sepeda ada 1 mungkin masih bisa itu ya. Tukang sulap itu apa namanya, tukang bisa 1. Mobil ada 4 roda, 1 roda saja hilang,
biasanya seimbangnya kurang itu. Nah, setelah iman sudah baik, maka alladzina amanu wa hajaru. Tadi saya menyampaikan di khutbah Jumat di Pejompongan di komplek Pertamina di Jakarta Selatan, mengutip pendapat dari Sayyid Qutb. Dalam tafsirnya mengatakan bahwa hijrah itu, kata Sayyid Qutb, ada hijrah lahir, ada hijrah batin. Hijrah lahir itu Bapak pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu sudah hijrah. Iya. Tetapi bukan hanya itu saja. Semestinya hijrah kita sesungguhnya adalah sudah pada hijrah batin. Apa hijrah batin itu? Hijrah batin itu yang tadinya tidak nyaman, yang tadinya ngomongnya Masya Allah tidak pernah terjaga, lalu kemudian ngomongnya menjadi santun. Yang tadinya pelit, kedekut, apalagi kored, hijrah menuju yang dermawan. Itulah hijrah batin. Apalagi yang Masya Allah ke suaminya ngomel mulu. Ada yang begitu ibu-ibu? Ibu-ibu yang saya tanya. Yang jawab bapak-bapak. Abis ngedengerin ceramah ini hijrah, kata-katanya santun. Ya. Ke anak, Masya Allah, kalau anak orang masuk ke rumahnya, dari mana sayang? Begitu anak sendiri salah, Masya Allah, sumpah serapah dan seterusnya. Yuk kita hijrah dari perbuatan yang tidak baik, hijrah menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tinggalkan sifat-sifat hayawaniyah yang ada pada diri kita. Itulah pesan dari ibadah kurban kita. Kenapa kita mengorbankan hewan? Karena bisa jadi ada sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Rakus, hawa nafsunya tinggi, temperamen. Maka melalui ibadah kurban kita itu, kita sembelih semua sifat-sifat hayawaniyah itu, kita hilangkan. Masya Allah. Maka di hijrah ini, di malam 1 Muharram ini, yuk kita berjanji sama Allah. Yang mungkin sholatnya ada, masih ketinggalan, ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Dulu dari akil balik sholat ditinggalin terus, ada rapat segala macam ya. Di usia sekarang, ya Allah saya mohon taubatan nasuha, mohon ampunan ya Allah di malam tahun baru ini. Maka tadi di akhir menjelang waktu maghrib, ya, waktu maghrib, dari waktu asar menuju waktu maghrib, semua amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua amal yang telah naik, yang sudah dilaporkan kepada Allah, amal baiknya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersaksi sekaligus berjanji kepada Allah di tanggal 1 Hijrah, 1 Muharram 1444 Hijriah ini, yang tadinya masih sholatnya berat, masih males, yuk kita hijrah, sholatnya kita tingkatin lagi. As-salatu imaduddin. Sholat itu kata Nabi tiang agama. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali yang akan ditanya, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
bukan seberapa banyak kita sedekah, bukan seberapa hebat kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi yang ditanya oleh Allah, bagaimana kualitas sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, kata Rasul, as-sholat. Yang akan pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari akhir, di hari kiamat, adalah bagaimana amalan sholatnya. Baik sholat kita, insya Allah baik rumah tangganya. Ustadz, saya sholatnya rasanya sudah baik, tapi dengan tetangga nggak baik. Mesti ada yang salah dengan sholatnya. Sholatnya si sholat Ustadz, tapi dengan suami ribut terus, dengan istri ribut terus. Ada yang begitu? Nggak ada di masjid ini. Di rumah pun insya Allah nggak ada ya. Kalau ada, yuk perbaiki sholatnya. Maka itulah Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah. Wasta'inu bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan salat. Apalagi tentu banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Yuk kita rubah malam hari ini. Kita berjanji di Masjid At-Taubah ini. Subhanallah, namanya indah, Masjid At-Taubah. Taubat ya. Tabayatubu taubatan. Tabayatubu itu kembali ya. Kita ini kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dulu dilahirkan suci, bersih, tanpa noda. Maka karena banyak amalan-amalan kita dari akil balik sampai hari ini, mungkin sekian banyak dosa-dosa kita. Yuk kita tabayatubu taubatan, kembali kepada Allah. Maka ketika kita melakukan pertaubatan, Allah katakan kita zero kembali. Subhanallah, tanpa noda dan dosa. Maka malam ini kita bertaubat, pulang ke rumah, naudzubillah min dzalik, tidur misalnya, subuh nggak bangun. Ustadz nyumpain, nggak nyumpain. Contoh, maka insya Allah dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam ini, dan kita suci bersih, terlahir sebagaimana waktu terlahir dari perut ibu kita. Masya Allah. Mau begitu? Mau yang mana ini? Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah imannya baik, baru kemudian amanu wa hajaru, hijrah ya. Iman ini termasuk digandeng dengan amal saleh. Silakan cek di dalam Quran, hampir semua kata iman selalu digandeng dengan amal saleh. Surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan artian bahwa jangan ngomong iman kalau amalnya belum saleh. Imannya mesti terganggu kalau kita mengerjakan amal salah. Saya ulang lagi, imannya sehat, imannya baik, pasti selalu atau senantiasa kita melakukan amal saleh. Iman plus amal saleh. Kalau imannya lagi sakit, imannya lagi turun, imannya lagi drop, yang dalam bahasa Nabi al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun.
Kalau imannya sedang turun, maka gandengannya iman yang sedang turun plus amal salah, bukan amal saleh. Ya. Alladzina amanu wa hajaru, baru kemudian yang ketiga adalah jihad. Dan Bapak sekalian dimuliakan Allah, tidak semua ayat jihad itu selalu digandengkan dengan jihad fisabilillah dalam artian memanggul senjata. Karena sebagian ada yang memahami seolah-olah jihad itu dengan perang. Enggak. Teks ayat 20 surah At-Taubah yang tadi kita bacakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim. Jadi jihadnya tidak harus dengan berperang, dengan harta itu juga sudah jihad. Duduknya Bapak Ibu sekalian ada di majlis ini juga jihad. Ya. Bangun di sepertiga malam itu juga jihad. Subhanallah. Ibu-ibu memasak buat anak, buat suaminya, diniatkan ibadah karena Allah, itu juga jihad. Masya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu menahan untuk ngomel ke anak, ngomel ke suami, itu juga pendeknya semua amalan-amalan yang Allah tidak sukai, lalu kemudian kita menghindar, maka itu beramal jihad. Maka orang yang model ini, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, maka Allah tutup ayat ini dengan a'zamu darajatan indallah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka inilah esensi dari hijrahnya Rasulullah. Coba bayangkan dakwahnya Rasul itu berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 23 tahun. Terhitung dari kapan? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Usia 40 tahun plus 63, dari 40 ke 63 berapa tahun? 23 tahun. Yang paling lama di Makkah atau Madinah dakwahnya? Makkah atau Madinah? Madinah berapa tahun? Makkah berapa tahun? Berapa? 11 apa 13? Apa 10? Subhanallah. Jadi Nabi meskipun terintimidasi, diembargo secara ekonomi, jiwanya terancam, ingin dibunuh, diludahi, dilempari kotoran, ingin dibunuh, ketika Allah Subhanahu wa taala belum menyuruh untuk melakukan hijrah, Rasul tetap sabar. Subhanallah. Inilah dakwah Rasul di Mekah. Dicaci maki, diludahi, diintimidasi, ingin dibunuh, dilempari kotoran, Nabi tetap memilih bertahan dan tidak minta pindah ke Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa Bapak sekalian? Dalam konteks rumah tangga mungkin ada kesusahan-kesusahan, sabar dulu. Kalau ada berantem rumah tangga, jangan dibawa cerita keluar dulu, selesaikan di ada anak-anak ini. Ini mah dikit-dikit pulangkan saja.
Jangan begitu ya, sabar dulu. Ingat masa-masa indah. Begitupun mendidik anak. Ingat waktu di kandungan, ditendangin ibu marah enggak? Enggak. Anak nendangin tuh usia 7 bulan di kandungan, itu kan lagi aktif-aktifnya tuh, Masya Allah ya. Waktu masih bayi, ibu kita ini dikencingin sama anak kita yang masih bayi, ketawa enggak? Ketawa enggak? Ketawa, dikencingin ketawa. Ya Allah, lucu banget kamu nak. Kenapa enggak ingat yang itu ya? Ya. Kalau kemudian dia nakal, Masya Allah, jangankan anak kita, sekelas anaknya Nabi, ini sering saya ceritakan terus ini ke anak saya, ke istri saya. Jangankan kita, sekelas anaknya Nabi loh, ini bandel. Siapa? Kan'an namanya. Nak, sini nak, naik ke perahu nak. Enggak ayah, enggak papi, sorry, saya mau naik gunung aja. Enggak begitu. Kan'an. Ada yang juga bapaknya, anaknya soleh, bapaknya belum tentu soleh. Ajar namanya, orang tua dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Coba anaknya Abu Al-Millah, turunannya adalah agama-agama ya, Yahudi, Nasrani, Islam, itu ujungnya Abu Al-Millah adalah Ibrahim. Bapak Nabiullah Ibrahim, Masya Allah, Nabi Ibrahimnya menghancurkan patung-patung, tapi yang buat siapa? Bapaknya. Subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita, jangankan baru anak kita, istri kita ya, suami kita, yang keluarga keturunan Nabi saja ada kalanya begitu. Allahu Akbar. Fir'aun, tahu Fir'aun? Kenal bunda dengan Fir'aun? Kenal? Kenal di mana? Tetangga. Itu Fir'aun, Masya Allah, istrinya solehah enggak? Ya Allah, itu subhanallah ya, memang begitu Allah jadikan itu. Ada yang istrinya, oh itu ya, istrinya bengis, suaminya bengis, sampai diceritakan dalam Quran surah Al-Lahab. Tuh, karena istrinya senang gosip mulu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma awna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Oh, tukang gosip istrinya. Maka diceritakan dalam surah Al-Lahab, sama seperti api dalam sekam. Nggak kelihatan apinya, tapi terbakar dalamnya, habis, hangus semua amalan-amalannya ya. Bapak sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, iman, amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'zamu darajatan indallah. Kalau Allah sudah memberikan derajat yang tinggi, biarpun ada pimpinan kita, biarpun raja, biarpun presiden mau menurunkan kita, dasarnya Allah memberikan derajat tinggi kepada kita, maka kita tetap berdiri kokoh karena Allah lah yang mengokohkan. Masya Allah. Puluhan tahun Rasul berdakwah, tetap berdakwah di Makkah dengan intimidasi, dengan ketidaknyamanan, embargo ekonomi dan lain sebagainya. Baru kemudian ketika kita ya bangun malam gampang atau perlu dipaksakan,
Puasa Senin Kamis perlu dipaksakan, perlu ditradisikan tidak? Perlu dipaksakan. Sholat berjamaah tepat waktu perlu dipaksakan? Perlu dipaksakan. Ngomong yang santun perlu dipaksakan? Perlu dipaksakan. Baca Quran setiap hari perlu ditradisikan. Begitupun Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan ketidaknyamanan di Makkah, tetapi begitu perjalanan hijrah Rasulullah SAW, maka ke Yasrib Rasulullah, Yasrib kemudian berganti menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang dulunya hanya beberapa orang saja. Ketika di Fathu Makkah, Rasulullah SAW sudah membawa 10.000 pasukan umat Islam. Kemenangan Islam, kejayaan Islam akan ada dengan disebabkan dengan hijrahnya karena Allah, hijrahnya fi sabilillah, insya Allah. Siap? Setuju? Kalau sudah setuju saya akhiri saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Tadi saya diminta 1 jam, ini sudah mendekati 1 jam, bahkan sudah lebih. 3 menit lagi, 3 menit lagi. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Syekh.